Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Anggraini, NIM 17230016, jurusan akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 4 saya dari mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan yang bertemakan Earning Management dan yang berjudul Perbaikan dan Penerapan Analisis Nilai yang diperoleh dalam Manajemen Proyek Batubara. Earning management merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan atau mengurangi laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit di mana manajer bertanggung jawab tanpa mengakibatkan peningkatan atau penurunan profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut. Untuk perusahaan manufaktur, pengendalian biaya dan jaminan kualitas memiliki sudah menjadi jaminan kelangsungan hidup dan pengembangan perusahaan. Agar berhasil menyelesaikan proyek yang dinyatakan dalam batas waktu dan biaya produksi yang pasti. Analisis nilai yang diperoleh atau disebut dengan earned value, juga disebut analisis deviasi, adalah teknik manajemen proyek untuk mengukur kinerja dan kemajuan proyek dalam perspektif objektif. Metode earned value adalah salah satu teknik untuk menentukan keuntungan dan kerugian yang nyata pada proyek-proyek dan menyediakan sarana untuk menyeimbangkan keuntungan, kerugian, dan memaksimalkan keuntungan. Prinsip yang mendasari EF1 struktur. Ada 3 parameter dasar penerapan EF antara lain. Yang pertama, BCWS atau yang disebut dengan biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan yang dijadwalkan. Yang kedua, ACWP atau yang disebut dengan biaya aktual untuk pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga, BCWP atau yang disebut dengan biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan yang dilakukan. 2. 4 indeks evaluasi EF. Yang pertama, CV atau yang disebut dengan varian biaya. Yang kedua, SV atau yang disebut dengan varian jadwal. Yang ketiga, CPI atau yang disebut dengan indeks kinerja biaya. Yang keempat, SPI atau yang disebut dengan indeks kinerja jadwal. 3. Batasan EF tradisional. EF adalah metodologi populer yang digunakan selama proses implementasinya, sehingga memungkinkan untuk diindikasikan proyek di beberapa tahap selama pelaksanaan proyek, namun masih memiliki beberapa keterbatasan dan hasil yang tidak berhasil dalam metode manajemen integrasi. Yang keempat, peningkatan EF. Kita bisa dapat lihat dari slide ini, yang mana hasil proyek yang dianalisis dengan EF tradisional dan hasil proyek yang dianalisis berdasarkan bobot EF. Dari hasil perhitungan kontras kedua metode tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa prosedur 1 sudah baik dilakukan sebelumnya dan lebih cepat dari jadwal. 4 prosedur memiliki kinerja yang buruk dan dapat menunda proyek. Sebagai untuk keseluruhan proyek itu memiliki efek buruk dari jadwal yang dilakukan, dapat menunda proyek. Itu sama saja hasil untuk prosedur tunggal saat menggunakan EF tradisional dan EF berat, yang sesuai dengan hasil praktis. Namun, ketika datang ke perakiraan, seluruh proyek bobot EF bisa lebih kesimpulan yang akurat dari EF tradisional untuk keseluruhan proyek yang benar-benar dilakukan. Yang terakhir, kesimpulan. Ini memiliki beberapa kekurangan dalam metodologi analisis EF tradisional karena mengabaikan perbedaannya antara aktivitas kritis dan non-kritis, item pekerjaan dan mengabaikan batasan aktivitas kritis. Lebih jauh, hal itu melanggar prinsip dasar statistik bahwa perbedaan mutlak yang dianalisis harus dihargai. Indeks
yang direncanakan sebagai indeks dasar. Sampai di sini presentasi saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.